Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Khilafah News dalam program acara Kabar Petang yang membahas fenomena terkini dengan narasumber yang kredibel dan terpercaya. Pada hari ini, Sabtu 1 Oktober 2022 bersama saya Nanang Setiawan. Inilah kabar petang selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sedang menyiapkan formula untuk mereformasi bidang hukum peradilan menyusul operasi tangkap tangan UTT Hakim Mahkamah Agung Sudrajat Dimyati oleh KPK. Presiden meminta saya sebagai Menko Polhukam untuk mencari formula reformasi di bidang hukum peradilan sesuai dengan instrumen konstitusi dan hukum yang tersedia. Kata Mahfud dalam akun Instagram pribadinya @Mahfud MD pada hari Selasa 27 September 2022. Menurut dia, Presiden Jokowi kecewa karena usaha pemberantasan korupsi yang cukup berhasil di lingkungan eksekutif justru kerap kali gembos di lembaga yudikatif dengan tameng hakim itu merdeka dan independen. Bagaimana wajah buruk peradilan di Indonesia saat ini? Apa saja penyimpangan di lingkungan peradilan saat ini? Apa saja yang perlu dirubah? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Direktur Pamong Institute, yakni Bung Wahyudi Al-Maroki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyudi Al-Maroki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nanang. Sehat, Bung? Alhamdulillah, sehat walafiat dan tetap semangat. Alhamdulillah. Bung, pemerintah kini sedang menggodok formula reformasi hukum peradilan menyusul fakta penetapan tersangka terhadap Hakim Mahkamah Agung Sudrajat Dimyati dalam dugaan kasus korupsi. Bagaimana wajah buruk peradilan di Indonesia saat ini, Bung? Ya, kalau ditanya wajah buruk mungkin bukan sekedar menyeramkan, sangat menakutkan dan menyeramkan. Mungkin gambarannya begitu ya. Karena nampaknya keadilan jauh dari harapan rakyat. Kalau tadi dibilang Presiden Jokowi kecewa gitu ya dengan sistem penegakan hukum. Dan sebenarnya rakyat yang lebih kecewa dengan model siapa sih yang bertanggung jawab di negeri ini? Kan semua di bawah kepemimpinan beliau sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi kalau penegakan hukum buruk berarti sebenarnya kinerja beliau juga buruk gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi seolah-olah kok hanya menyalahkan kepada aparatnya, terutama pada hakim. Padahal sama saja, mereka semua kan ditanggung jawabnya di bawah kepemimpinan sebagai kepala negara maupun kepala pemerintah. Jadi kalau aparatnya ada yang kena OTT, apalagi hakim agung seperti itu berarti menunjukkan bahwa kondisinya sudah sangat buruk sekali. Bu Maroki, apa saja sih penyimpangan di lingkungan peradilan saat ini? Apa saja celah potensi permainan di setiap jenjang sistem peradilan, Bu? Iya, kalau dibilang penyimpangan peradilan itu memang kita bisa lihat dari tiga bidang ya, dari bidang persoalan untuk pembuatan hukum itu sendiri ketika diletakkan oleh sistem demokrasi meletakkan pembuatan hukum itu dibuat oleh rakyat dengan menunjuk wakil-wakilnya. Dari situ kita melihat wakil-wakil rakyat itu ada masalah tersendiri, kualitas mereka untuk duduk di situ sebagai para pembuat hukum, dan ternyata banyak kepentingan yang bermain di situ. Jadi kalau kita lihat penyimpangan itu dimulai dari pembuat hukum itu sendiri, kemudian pengesahannya, dan kemudian juga termasuk praktek dan pelaksanaannya. Jadi kalau kita lihat seperti itu, maka sebenarnya cukup kompleks itu penyebab penyimpangan lingkungan hukum di peradilan saat ini. Gitu. Nah, kalau ditanya apa saja celah potensi permainannya di setiap jenjang, ini kalau menurut saya bukan celah lagi itu, tapi pintu gerbang itu. Jadi penyimpangan itu bukan lewat celah sempit, bukan. Kalau celah itu kan biasanya sempit dan sulit dilalui. Tapi kalau saya lihat bukan celah lagi, tapi pintu gerbang. Jadi
lolos-lolos aja gitu. Jadi penyimpangan yang dilakukan praktek-praktek itu seperti biasa-biasa saja. Baik dilakukan oleh dari legislatif yang membuat hukum itu sendiri, kita bisa tahu produknya seperti undang-undang migas, undang-undang minerba, batu bara, termasuk undang-undang omnibus law itu. Coba kita bayangkan undang-undang yang dikritik dan ditolak oleh berbagai elemen masyarakat masih juga disahkan oleh pemerintah. Tetap dibuat oleh DPR, kemudian disahkan juga oleh pemerintah. Ini kan sama saja. Jadi memang konteks itu menunjukkan bahwa begitu parahnya sistem hukum ketika mulai dari praktek pembuatannya, apalagi dalam konteks penegakannya. Penegakannya kita bisa melihat aparat penegak hukum sekarang kita baru saja dikecewakan dengan kasus Sambo dan kawan-kawan gitu ya. Yang sampai hari ini juga kan belum sampai kepada proses penegakan hukum yang masih panjang gitu ya, belum diadili dan seterusnya. Kita berharap aparat penegak hukum kepolisian bisa bersih, ternyata bermasalah juga dengan kasus Sambo dan kawan polisi nembak polisi dan segala macamnya itu. Dan ternyata bukannya di pusat, di daerah juga kita lihat berita ada beberapa daerah yang seperti itu, ada polisi nembak juga dan seterusnya. Nah ini menunjukkan aparat penegak hukum ada masalah. Di konteks pembuatan hukumnya juga ada masalah. Di konteks praktek pelaksanaannya juga bermasalah. Jadi celahnya begitu banyak, makanya saya bilang bukan celah lagi, tapi pintu gerbang penyelewengan pelaksanaan hukum itu sendiri. Nah, belum lagi konteks pengawasannya. Dalam konteks pengawasan yang bertanggung jawab mengontrol pelaksanaan hukum supaya adil di negeri ini, ternyata malah kecewa lihat pelaksanaan itu dan merasa kecewa seolah-olah bukan pekerjaan dia. Padahal ini kan tanggung jawab sebagai pemimpin pemerintahan dan pemimpin kepala negara. Mestinya dengan permasalahan seperti itu harus bertanggung jawab penuh. Dan kalau tanggung jawab ya bisa dengan meminta maaf kalau memang itu perlu minta maaf kepada rakyat kalau merasa itu memang tidak bisa dilaksanakan dengan baik, tentu sebagai kesalahannya minta maaf. Atau kalau sebagai wujud tanggung jawab yang gentleman ya mundur gitu. Jadi gagal memimpin negeri ini sampai hakim agungnya juga ketangkap OTT misalnya, itu kan keterlaluan. Jadi bukan hanya level DPR, bupati, wali kota, kepala dinas, menteri sampai menteri. Di level menteri rejim Pak Jokowi ini kan ada dua menteri yang ditangkap KPK juga. Ada Menteri Sosial waktu itu Juliari Peter Batubara dan Menteri Perikanan Kelautan. Nah, itu menurut saya tamparan keras itu. Berarti korupsi itu sudah masuk ke ring satu istana karena menteri itu kan pembantu presiden dan orang terdekat yang membantu presiden. Jadi kalau menterinya saya sudah kena, bagaimana mau mencegah yang lebih jauh, mencegah pembantu terdekatnya sebagai menteri itu untuk tidak korupsi, tidak mampu dicegah, apalagi pejabat-pejabat yang jauh dari situ. Dan termasuk ternyata bukan hanya sekedar eksekutif yang melakukan itu, yudikatif juga melakukan sampai bukan hakim biasa itu kan disebut juga yang mulia kan, ini hakim agung yang mulia gitu. Wah, luar biasa. Sampai hakim agung itu kan merintis jenjang karirnya bukan tiba-tiba langsung jadi hakim agung. Dia kan melalui jenjang yang panjang, termasuk liku-liku karirnya sampai jadi hakim agung itu, sampai dia bisa kena OTT itu menunjukkan bahwa ini sudah begitu parahnya persoalan hukum di negeri ini. Begitu Bung Nanang. Ya, Bung Maroki, reformasi dan pembenahan sistem peradilan di tanah air yang akhir-akhir ini sangat didorong oleh Presiden Joko Widodo dan ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Nah, bagaimana tanggapan Anda terhadap usaha pemerintah tersebut, Bung? Ya kalau usaha sih mestinya ada praktek yang real ditunjukkan kepada publik ya. Jadi permintaan maaf saja belum ada. Kemudian membuat janji baru. Padahal kita tahu bahwa betapa banyak janji yang sudah dibuat oleh rejim saat ini, rejim di era Pak Jokowi ini, banyak sekali janji yang dikeluarkan untuk melakukan perbaikan, tapi tidak kunjung datang kan, atau tidak kunjung ditepati. Dari janji tidak akan impor, janji tidak akan utang, janji ingin ramping birokrasi, janji ingin 10 juta tenaga kerja, lapangan kerja, janji ingin membuat ekonomi meroket dan seterusnya kan, banyak sekali janji-janji yang memang tidak terpenuhi atau belum ditepati. Sekarang mau janji lagi bahwa ingin melakukan reformasi bidang hukum. Nah, tentu kalau melihat track record apa yang dijanjikan saya belum ditepati, belum bisa dipenuhi, bagaimana mengeluarkan janji-janji baru lagi? Tentu rakyat juga menilai kan di situ posisinya.
Tetapi setidaknya kita bisa melihat bahwa banyak sekali persoalan hukum yang harus dibenahi. Menurut saya mulai dari praktek pembuatannya supaya hukum yang diproduksi itu betul-betul hukum yang adil dari awal. Jangan hukum yang zalim atau bahkan hukum jahiliyah yang diproduksi, hukum yang bertentangan dengan spirit ajaran agama, spirit hukum Allah gitu, itu nggak boleh itu. Kalau membuat hukumnya harus minimal tidak bertentangan dengan hukum yang sudah Allah turunkan gitu, di muka bumi ini. Ini menurut saya persoalan situ. Nah, kalau itu tidak dilakukan, maka hukum terus diproduksi dengan jadi hukum-hukum yang zalim, dan akhirnya aparat penegak hukumnya juga menjalankan hukum yang zalim, apalagi aparat hukumnya tidak profesional lagi kan, jadi sudah tidak profesional melaksanakan hukum yang zalim, sudah lebih parah lagi, maka keadilan semakin jauh dari bayangan. Kalau mau digambarkan ingin melakukan reformasi di bidang hukum, ini kan sebenarnya Pak Mahfud MD sendiri dulu kalau nggak salah yang pernah menyatakan sistem kita itu begitu parah, bahkan di media itu pernah menyampaikan bahwa jangankan manusia, malaikat pun masuk ke dalam sebuah sistem seperti itu bisa jadi apa itulah, kira-kira begitu. Jadi ini menurut saya perlu kita juga garis bawahi. Kalau memang mereka berjanji ingin melakukan reformasi birokrasi, tunjukkan, minta maaf dulu, tunjukkan dengan sungguh-sungguh apa saja yang dibenahi, libatkan masyarakat sehingga kita bisa tahu mereka itu betul-betul memikirkan itu atau hanya sekedar janji-janji baru. Dan kebanyakan para politisi sekuler yang tidak takut untuk tidak menepati janjinya, biasanya cara menutupi janji lama yang belum terpenuhi itu dengan membuat janji baru. Nah, salah satunya tidak bisa menegakkan keadilan dan hukumnya tidak adil, dia membuat janji baru akan melakukan reformasi di bidang hukum. Saya pikir ini bukan janji yang baru lagi. Ya, Bung Maroki, apakah sistem hukum di Indonesia bisa memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan? Dan apa penyebab penegakan hukum di Indonesia ini lemah, Bu? Iya, kalau kita lihat ada pepatah lama yang mengatakan bahwa ada istilah jauh panggang dari api. Ya. Jadi kalau berharap ada pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan dengan sistem hukum seperti ini, dengan aparat penegak hukumnya seperti itu, gitu ya. Ada kasus Sambo dan kawan-kawan, ada hakim agung yang kena OTT dan seterusnya. Maka kita bisa mengatakan harapan rakyat untuk bisa mendapatkan keadilan itu jauh panggang dari api. Artinya jauh sekali dari harapan yang bisa diharapkan. Tentu kita bisa melihat eh, apa penyebabnya seperti itu. Gitu. Nah, kalau kita urut-urut, memang penyebabnya sistem hukum yang kita gunakan sekarang ini memang ada masalah. Jadi sistem hukum yang kita gunakan ini kan sisa-sisa atau warisan penjajah Belanda yang tentu spirit pelaksanaan pembuatannya bukan untuk mengatur sebuah negara yang merdeka atau negara yang mandiri. Kan itu KUHP Belanda yang kita pakai, sistem hukum kita ini kan produk atau warisan penjajah Belanda. Tentu banyak yang belum cocok dengan kita. Mungkin kalau mau harusnya mengambil hukum yang sebelum penjajah Belanda datang, mestinya begitu. Yaitu hukumnya para raja-raja sultan di Nusantara atau para sultan di Nusantara atau raja-raja Islam yang ada di Nusantara, kan mereka punya produk hukum juga. Kalau mau kembali ke sana, lebih baik daripada kita menggunakan sistem hukum warisan penjajah Belanda itu. Karena spirit penjajahnya sangat kuat. Ada spirit untuk memenjarakan masyarakat. Coba lihat di pasal-pasalnya itu kan. Spiritnya lebih banyak memenjarakan masyarakat, membuat rakyat itu banyak di penjara. Padahal ini kan semakin rakyat di penjara kan beban negara makin besar. Jadi kita perlu melakukan, kalaupun mau mengubah, ya saya pikir hukum itu harus dirubah secara total. Ya, jadi jangan sampai kita melakukan penegakan hukum dengan menggunakan hukum yang spiritnya bukan untuk menegakkan keadilan, tapi justru membuat ketidakadilan itu sendiri semakin mewujud atau semakin nyata. Nah, selain itu, selain sistem hukumnya juga APH-nya, aparat penegak hukumnya.
Saya pikir ada dua persoalan situ, sistem hukumnya sendiri masalah karena memang ada spirit penjajahan. Nah, APH-nya juga ada masalah dari konteks apa? Keprofesionalan dan ketidakamanan. Sehingga kita bisa menemukan semestinya dia yang menegakkan hukum, tapi dia akhirnya yang terhukum. Harusnya dia menegakkan keadilan, dia tidak adil, akhirnya dia diadili. Harusnya dia menegakkan hukum, justru tidak korupsi, dia malah korupsi. Atau bahkan dia bisa tertangkap OTT KPK dan seterusnya. Itu yang saya pikir ini jadi persoalan kita. Dan ketiga, ya selain sistem hukumnya kita perlu perbaiki, aparat penegak hukumnya diperbaiki. Nah, masyarakat juga harus, yang ketiga itu peran masyarakat juga penting untuk melakukan controlling kepada penguasa, baik yang membuat produk hukum maupun yang melaksanakannya itu harus dikontrol oleh rakyat, terus menerus memberikan nasihat, terus menerus memberikan koreksi atau kritik. Memang masalah berikut muncul lagi, siapa yang mengkritik, dipersoalkan lagi gitu. Jadi akhirnya banyak rakyat yang tidak mengkritik. Akhirnya kita kehilangan daya kritis. Nah, ini juga masalah. Makanya saya bilang sistem hukum yang menghukum para pengkritik itu menunjukkan bahwa ada sistem kolonialisasi atau spirit penjajahan di situ. Sehingga membuat orang tidak merdeka. Ngomong aja tidak berani. Kenapa? Takut dikriminalisasi. Nah, begitu Bang Nanang. Ya, Bung Maroki, lantas bagaimana langkah mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang adil dan dihormati masyarakat, Bung? Ya, kalau menurut saya memang ada minimal 3 langkah ya yang bisa kita ambil. Yang pertama memang kita harus membangun kesadaran masyarakat bahwa hukum saat ini memang perlu diperbaiki, bahkan harus diperbaiki secara total, baik dari segi model pembuatannya maupun spiritnya, jangan ada spirit penjajahan lagi, tapi spiritnya untuk menertibkan dan mengatur masyarakat dan melindunginya. Jangan sampai ada kesan hukum itu untuk spiritnya menghukum dan menangkapi masyarakat ataupun memenjarakan rakyatnya sendiri. Jadi masyarakat harus disadarkan yang pertama. Kalau masyarakat sadar, tentu dia akan bisa melakukan kritik dan koreksi kepada sistemnya maupun aparatnya. Yang kedua, kita harus mengoreksi sistem hukumnya yang semula warisan Belanda itu, kalau bisa kita ngambil hukum yang diwariskan oleh warisan nenek moyang kita. Yang dulu sebelum penjajah Belanda datang, kan kita sempat punya hukum itu. Ada hukum Islam yang atau ada hukum adat yang sudah disesuaikan dengan syariat Islam atau adat bersendi syarat bersendi kita belah. Nah, mungkin kalau kembali ke situ lebih lagi nyaman kita. Jadi atau kalau lebih lagi kita bisa membuat sistem hukum itu lebih jauh, lebih baik daripada menggunakan sistem hukum warisan penjajah Belanda. Saya pikir ini perlu kita pikirkan bersama. Jadi kita mencoba untuk mengembalikan model hukum kita sebelum model hukum penjajahan Belanda itu datang. Nah, yang ketiga tentu kita harus melakukan itu dengan cara yang lemah lembut, dengan cara memahamkan dengan cara yang baik, memahamkan tanpa kekerasan. Gitu. Jadi ada cara yang harus tepat. Jadi selain menyadarkan masyarakat, kemudian juga mengoreksi sistem hukumnya, kemudian memperbaiki aparat penegak hukumnya, lalu yang ketiga adalah melakukannya dengan cara yang terbaik, lemah lembut, tidak menggunakan kekerasan, tetapi melakukan perubahan pemahaman baik masyarakat maupun aparat penegak hukumnya. Saya pikir kalau itu bisa dilakukan, maka masyarakat dan aparat penegak hukumnya sendiri yang akan meminta hukum-hukum yang ada itu diperbaiki kembali. Nah, kalau sekarang itu kan faktanya kita melihat banyak hukum-hukum yang masih diproduk yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Tadi saya sudah sebut, misalnya ada omnibus law, itu sangat kental muatan untuk kepentingan oligarki. Bahkan rakyat pun berdemo, berbagai elemen rakyat, baik elemen ulama, mahasiswa, emak-emak, buruh, semua demo, tidak didengar juga itu, tetap jalan dan tetap disahkan, bahkan diundangkan kan sampai sekarang sudah keluar. Nah itu menurut saya menunjukkan kita tidak sensitif gitu, bahkan itu tidak melakukan perbaikan. Termasuk undang-undang minerba yang justru banyak undang-undang yang diproduksi memang pro kepada kepentingan oligarki kapitalisme maupun tidak pro kepada kepentingan rakyat. Nah saya pikir kalau itu bisa dilakukan maka kita akan mendapatkan hukum yang adil. Hukum yang adil adalah hukum yang berasal dari Zat yang maha adil, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah hukum yang kita cita-citakan bersama, yaitu syariat Islam. Mungkin begitu Bang Nanang. Ya, terima kasih Bung Maroki.
Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah bincang-bincang kita yang luar biasa dengan pemateri, dengan narasumber yang luar biasa juga. Jadi memang harus ada perubahan sistem dan tidak ada salahnya kita kembali pada sistem hukum yang dulu pernah diterapkan di negeri ini sebelum penjajah Belanda itu datang. Ya, kira-kira seperti itu. Baiklah, para pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami haturkan terima kasih kepada Bung Wahyudi Al-Maroki, dan insya Allah kita akan kembali dengan kabar-kabar petang selanjutnya di channel yang sama di kesempatan-kesempatan yang luar biasa selanjutnya. Sekian dari kami. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.